Pelaku begal di Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi. Bersama komplotannya, pelaku dikenal sadis saat beraksi. Salah satunya adalah saat merampas sepeda motor korban yang baru tiba di rumahnya. Korban terluka akibat senjata tajam pelaku. Peristiwa pembegalan sepeda motor ini terjadi saat korban tiba di rumahnya di Medan, Sumatera Utara. Pelaku begal mengancam korban dengan senjata tajam sambil berusaha merebut sepeda motor. Kedua pelaku akhirnya berhasil membawa sepeda motor setelah melumpuhkan korban yang berusaha melakukan perlawanan. Setelah 1 bulan buron, seorang pelaku berhasil dilumpuhkan polisi. Pelaku dibekuk saat akan kabur ke Pekanbaru, Riau. Menurut polisi, pelaku sudah sering beraksi dan pernah dipenjara dengan kasus yang sama. Sementara 2 temannya buron dalam pengejaran polisi. Modus dari kasus tersebut mencari target adalah orang-orang yang membawa motor tetapi seorang diri. Dia masuk ke pekarangan rumahnya, dengan cepat para pelaku ini juga memepet atau masuk ke dalam pekarangan rumahnya dengan mengancam. Ya, dengan mengancam menggunakan senjata tajam ya atau parang yang dia memang sudah persiapkan. Dan para pelaku ini Atas perbuatannya, korban diganjar pasal 365 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa, polisi membekuk seorang pria yang membantu temannya menjual motor hasil begal. Sementara pelaku utama perampasan sepeda motor masih buron. Satuan Unit Pidana Umum bersama tim anti bandit Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan membekuk seorang pria warga Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring. Pria beridentitas Chandra Pratama ini ditangkap karena membantu menjual barang curian. Dari keterangan petugas, pelaku utama yang masuk dalam daftar pencarian orang merupakan pelaku begal. Chandra kemudian diminta menjual motor hasil rampasan dengan sejumlah imbalan. Nggak tahu temannya jual tadi. Kopi buatnya? Ya, penunggu. Dapat berapa? Bagian berapa kok? Dapat lah, juta kurang lah. Juta. Untuk apa kau duitnya itu? Duitnya untuk apa? Duitnya untuk apa kok tuh? Belanja sehari-hari. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana karena telah membantu perbuatan yang melanggar hukum. Muda-mudi di Palembang, Sumatera Selatan disatroni penodong saat sedang berteduh di pinggir jalan. Korban pria yang sempat melakukan perlawanan terkena tusukan senjata tajam dan ponselnya berhasil dirampas pelaku. Seorang pemuda dengan penutup wajah mendatangi sepasang muda-mudi yang sedang berteduh di depan sebuah toko di pinggir jalan Palembang, Sumatera Selatan. Awalnya pelaku berpura-pura meminta sebatang rokok, namun kemudian mengeluarkan senjata tajam dan meminta ponsel korban. Korban yang mencoba melakukan perlawanan akhirnya terkena tusukan senjata tajam pelaku. Ponsel korban juga berhasil dirampas pelaku. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke pihak berwajib. Polisi kemudian berhasil menangkap pelaku yang beridentitas sebagai Henry. Kaki kanan pelaku ditembak polisi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebilah pisau yang digunakan saat beraksi. Pelaku diduga telah berulang kali melancarkan aksinya dengan modus yang sama. Henry sebelumnya juga pernah dipenjara karena mencopet. Jadi untuk sekali kami Satreskrim Polrestabes Palembang, khususnya unit operasional Pidum, berhasil mengamankan 1 orang pelaku. Dia kita kenakan pasal 365 sesuai dengan kekerasan. Korbannya ini sedang, awalnya kronologis itu korban sedang berteduh ya, menunggu memang waktu hujan, berteduh. Nah, dia menghampiri korban, langsung menodongkan senjata tajam ke korban untuk meminta HP korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.
Kelompok remaja yang terlibat kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban luka akibat senjata tajam di Pulau Gadung, Jakarta Timur dibekuk polisi. Korban diteriaki dan dianiaya para pelaku saat melintas di Jalan Bangun Barat, Kayu Putih. Tim Reskrim Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur menangkap seorang DPO kasus penganiayaan terhadap seorang remaja di kawasan Kayu Putih. Polisi juga menangkap pelaku lain yang terlibat. Peristiwa penganiayaan terjadi pada 8 Oktober saat korban berboncengan sepeda motor bersama dua temannya. Korban kemudian diteriaki sekelompok remaja yang langsung menyerang dengan senjata tajam. Seorang korban menjadi sasaran pengeroyokan hingga mengalami luka benda tajam. Sementara sepeda motor korban dibawa para pelaku. Tim Resmo Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan 7 orang yang diduga para pelaku, di mana hasil pemeriksaan bahwa 5 orang tersebut ABH anak berhadapan dengan hukum atas nama FA, J, MA, MM, dan GGR, dan kelimanya dititipkan di Panti Sosial Putra Marsudi Handayani, Bambu Apus, Cipayung. Polisi melakukan pengejaran DPO lainnya yang terlibat kasus penganiayaan ini. Dalam perjalanan pulang ke rumah usai bekerja, seorang pria kehilangan sepeda motor di wilayah Koja, Jakarta Utara. Pria itu menderita luka akibat terkena senjata tajam pelaku begal saat mempertahankan sepeda motornya. Video seorang pria yang terluka dibawa ke rumah sakit setelah dibegal viral di media sosial. Peristiwa yang dialami korban terjadi di Jalan Raya Cilincing, Koja pada dini hari. Ketika itu, korban menuju rumahnya usai pulang kerja di wilayah Sunter. Saat korban melintasi jembatan Kali Kresek mengarah ke Kali Baru Cilincing, dipepet 2 sepeda motor yang masing-masing ditumpangi 2 orang. Korban menduga ada 1 motor lain yang mengikutinya. Rizky Maulana yang menjadi korban begal berupaya mempertahankan sepeda motornya. Korban sempat melawan pelaku yang membawa senjata tajam. Saat kejadian, kondisi jalan sepi hingga akhirnya ada pemotor yang melintas membantu korban. Dibantu pemotor, korban sempat mengejar pelaku, namun sia-sia. Akhirnya korban dibawa ke rumah sakit karena tangan dan kakinya terluka terkena senjata tajam. Yang depan ngehalangin, yang kanan itu udah siap-siap ngambil kunci saya, matiin motor. Jadi dipepet gitu? Iya, dipepet. 1 motor 2 orang. Nah, saya juga ngira kayaknya sih di belakang masih ada 1 motor. Pas keadaan itu motor saya ambruk tuh. Saya ngebrontak, ada yang bawa golok, di tangannya udah megang. Yang golok tuh ngancarin goloknya kemana-mana. Meski kondisinya membaik, korban masih trauma dan belum bisa bekerja. Kasus pembegalan telah dilaporkan ke Polsek Koja. Pemirsa, selalu waspada jika berkendara seorang diri pada jam-jam sepi. Jangan memberi perlawanan jika Anda tidak menguasai ilmu pertahanan diri demi keselamatan jiwa. Karena lebih baik kehilangan harta benda daripada kehilangan nyawa. Sesaat lagi Realita akan kembali dengan kasus tindakan asusila seorang pria yang memperlihatkan alat vitalnya. Realita usai jeda.